Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Pada pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu renungan firman Tuhan dengan judul Bersedih atas kegagalan diri. Terambil dari Matius 26 ayat 74 sampai 75. Demikianlah firman Tuhan. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sedemikian dalam bacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Salah satu hal yang menarik dari alam adalah bagaimana hewan memiliki jam biologis yang sangat teratur. Misalnya saja ayam, hampir selalu berkokok saat fajar menyingsing. Di banyak tempat di dunia, suara ayam menjadi penanda awal hari yang baru. Namun dalam kisah Petrus, ketika ayam berkokok itu bukan hanya tanda pagi, melainkan suara yang menghancurkan hatinya dan mengingatkan bahwa ia adalah orang yang gagal. Suara itu tidak hanya membangunkan dunia, tetapi membangunkan hati yang tertidur oleh ketakutan dan juga penyesalan. Injil Matius mencatat momen ini dengan sangat emosional. Ini bukan hanya tentang Petrus menyangkal Yesus, tapi tentang pergumulan iman, keberanian, dan kelemahan manusia. Petrus yang pernah dengan lantang menyatakan bahwa ia siap mati bersama Yesus, justru terpatahkan oleh tekanan situasi. Ayat ini menunjukkan bukan hanya mengajak kita untuk melihat kejatuhan Petrus, tapi juga menunjukkan kita semua memiliki potensi yang sama, dan kita memiliki yang namanya jalan menuju pemulihan. Nah, di dalam teks asli Yunani, ketika dikatakan kata mengutuk, ini berasal dari sebuah kata yang menunjukkan bahwa Petrus mengutuk dirinya sendiri jika ia berdusta. Sebuah cara yang ekstrim sebenarnya untuk meyakinkan orang bahwa ia itu sungguh-sungguh tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, selain itu, kata bersumpah itu adalah tindakan legal di dalam budaya Yahudi untuk menegaskan pernyataan. Petrus tidak hanya menyangkal dengan kata, tetapi menggunakan semua cara agar meyakinkan orang lain bahwa ia tidak terkait dengan Yesus. Kisah ini terjadi dalam konteks pasal 26 di mana Matius menggambarkan penderitaan Yesus yang dimulai dari pengkhianatan Yudas, perjamuan terakhir, doa di Taman Getsemani, dan penangkapannya. Semua bergerak dengan sangat cepat menuju jalan penyaliban. Nah, di dalam alur ini Petrus menjadi cerminan dari kemanusiaan kita, seseorang yang ingin setia tetapi jatuh karena ketakutan. Di pasal selanjutnya Yesus disalibkan, mati, dan akhirnya bangkit. Dan setelah kebangkitan, pemulihan Petrus digenapi. Seperti yang dicatat dalam Yohanes 21, ketika Yesus menanyakan 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Kitab Matius sendiri ditulis untuk menunjukkan Yesus sebagai Raja dan Mesias yang dijanjikan. Momen penyangkalan Petrus menjadi penting karena memperlihatkan kontras antara Yesus yang teguh dan murid-muridnya yang rapuh. Namun di dalam rapuhnya manusia, anugerah Tuhan tetap bekerja. Kita semua memiliki potensi yang sama seperti Petrus. Di hadapan tekanan, kita menyangkal identitas kita sebagai pengikut Kristus. Tidak selalu dengan kata-kata, tapi juga dengan sikap, pilihan hidup, dan juga ketakutan yang lebih besar daripada iman. Kita takut ditolak, takut dianggap berbeda, takut kehilangan kenyamanan. Tetapi Injil tidak datang kepada mereka yang kuat dan sempurna. Injil justru datang untuk orang-orang seperti Petrus yang gagal, tetapi kemudian diubahkan. Injil adalah kabar bahwa meskipun kita menyangkal, Yesus tidak pernah menyangkal kasih-Nya. Ketika Petrus menangis itu bukan akhir, tapi permulaan. Injil bekerja ketika air mata jatuh di hadapan Allah,
dan hati yang remuk dan hancur dengan ketulusan hati memohon pengampunan kepada Allah. Firman yang diucapkan Yesus sebelum ayam berkokok menjadi suara kasih yang tidak menghakimi, melainkan mengingatkan dan juga memulihkan. Nah, di dalam hidup sehari-hari kita perlu menyadari bahwa kasih karunia selalu menanti kita, bahkan setelah kegagalan terdalam kita. Kisah Petrus bukanlah kisah tentang kegagalan semata, tetapi kisah tentang kasih yang lebih besar dari kegagalan. Ayam berkokok dan air mata Petrus adalah tanda bahwa Allah tidak membiarkan kita tinggal dalam kejatuhan. Ia memanggil, mengingatkan, dan juga memulihkan. Jika hari ini ada suara dalam hati kita yang menyadarkan akan kegagalan kita, jangan abaikan itu. Mungkin itu adalah kokok ayam dalam hidup kita. Panggilan Tuhan untuk kembali kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu lebih besar dari setiap kegagalan kami. Ketika kami jatuh, Engkau tetap setia menunggu untuk memulihkan kami. Ajarlah kami untuk selalu menyadari akan kegagalan kami bukan dalam keputusasaan, tetapi dalam pengharapan bahwa kasih karunia-Mu tidak akan pernah habis. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berserah. Amin.